Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran Paulo Freire dan Hasan Langgulung. Langsung saja pada pembahasan yang pertama adalah pemikiran pendidikan perspektif Paulo Freire. Untuk biografi Paulo Freire, Paulo lahir pada tanggal 9 September 1921 di pelabuhan timur laut Brazil. Ayahnya bernama Joaquim Themistocles Freire, sedangkan ibunya bernama Edeltraud Neves Freire. Mereka beragama Katolik. Pada tahun 1944, Freire menikahi Elza Maina Costa Oliveira dari Recife, seorang guru sekolah dasar, yang kemudian menjadi kepala sekolah, dan dari pernikahan ia dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri. Pada awal tahun 1960-an, Brazil mengalami masa-masa sulit. Gerakan-gerakan reformasi, baik dari kalangan sosialis, komunis, pelajar, buruh, maupun militan Kristen, semua berdasarkan tujuan sosial politik mereka masing-masing. Kemudian, pemikiran pendidikan Paulo Freire. Pemikiran pendidikan menurut Paulo berasal dari kondisi ketertindasan di Brazil pada masanya. Dalam kondisi itu, muncullah suatu kebudayaan yang dinamakan Freire, kebudayaan bisu yang dilakukan oleh kaum penguasa untuk membodohkan rakyat dan sebagai sarana penindasan. Pendidikan liberal menurut Freire adalah pendidikan yang dapat membentuk sebuah individu, setiap individu agar mampu mengatasi kondisi sosialnya menjadi lebih baik. Pendidikan itu bukan hanya sarana mentransfer pengetahuan, melainkan harus diarahkan pada bagaimana individu dapat menjelaskan pengetahuan yang diperolehnya. Mengapa? Agar dapat digunakan di dalam kehidupan nyata. Jadi pendidikan itu sejatinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui dan memahami tentang apa yang telah diperoleh dari pelajaran tersebut. Pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire harus di dalamnya terkandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep pendidikan liberal bersifat dialogis komunikatif. Maksudnya gimana? Pada guru tersebut adalah sosok manusia yang selayaknya dihormati dan dimuliakan dengan penghormatan dan pemuliaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam menjelaskan hubungan antara guru dan murid, Freire berpendapat bahwa pentingnya dialog dalam proses belajar mengajar, karena dalam dialog mereka saling menghargai, saling belajar, saling menghindari dari tekanan penguasa. Untuk yang kedua adalah ciri pendidikan liberal Paulo Freire. Konsep yang digunakan Freire sebagai ciri dari pendidikan yang membebaskan adalah yang pertama, pendidikan adalah sebuah transformasi budaya. Yang kedua adalah membentuk pribadi manusia, dan yang ketiga adalah manusia berwarga negara. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manusia memahami pendidikan sebagai suatu dasar yang dapat memperkokoh watak manusia. Jadi dari dasar yang kokoh tersebut tentu akan menciptakan manusia yang bertakwa, taat pada hukum dan pada yang sah khalifah. Dan yang keempat adalah bebas mengemukakan pendapat. Dalam pendidikan liberal diharapkan dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, dan tentu saja harus berlandasan pemahaman yang cukup dalam berpendapat. Yang kelima adalah ciri dialogis yang selalu berpandangan bahwa setiap orang memiliki potensi yang perlu dikembangkan dengan tujuan untuk berubah baik pribadi maupun lingkungannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Hasan Langgulung. Pertama adalah biografi Hasan Langgulung. Hasan Langgulung itu lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934. Ayahnya bernama Tan Rasula dan ibunya bernama Siti Aminah. Hasan Langgulung mendapatkan pendidikan dasar di tempat kelahirannya, dimulai dari sekolah rakyat, sekarang taraf sekolah dasar di Rapang, Sulawesi Selatan. Kemudian Hasan Langgulung melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah Islam dan sekolah guru Islam Makassar sejak tahun 1949 sampai dengan 1952, serta menempuh BI Inggris di Ujung Pandang, Makassar. Kemudian untuk pemikiran pendidikan Hasan Langgulung, jadi Hasan Langgulung itu mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses untuk mengembangkan dan menemukan kemampuan-kemampuan tersembunyi yang ada dalam diri peserta didik. Langgulung memberi penegasan bahwa pendidikan itu adalah
proses untuk mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap masyarakat. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran, latihan, dan indoktrinasi. Selain itu, Hasan Nanggulung juga mendefinisikan tentang kurikulum bahwa sejumlah pengalaman, kebudayaan sosial, olahraga, dan kesenian yang diadakan di sekolah untuk murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan tujuan menolongnya untuk berkembang secara maksimal dalam setiap segi dan mengubah tingkah laku. Atau lebih jelasnya, kurikulum menurut Hasan Nanggulung adalah sejumlah kekuatan, faktor-faktor pada lingkungan pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan sejumlah pengalaman yang lahir dan interaksi dengan kekuatan dan faktor-faktor itu. Jadi kurikulum yang dimaksud oleh Hasan Nanggulung itu memiliki 4 aspek di dalamnya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan, data-data aktivitas dan pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah metode. Jadi metode itu adalah cara mengajar guna mendorong peserta didik ke arah yang dikehendaki atau tujuan yang dirancang pada kurikulum tersebut. Yang keempat adalah cara menilai, cara penilaian yang digunakan dalam menilai atau mengukur hasil dalam proses pembelajaran atau pendidikan yang dirancang dalam kurikulum tersebut. Dan untuk selanjutnya, paradigma pendidikan menurut Hasan Nanggulung tersebut artinya bahwa pendidikan itu yang paling penting adalah berdasar dengan Islam, dalam artian masih menerima pemikiran-pemikiran baru selama tidak kontradiksi dengan pendidikan dan dengan pemikiran Islam tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.